Salam, saya Eka Safitri, mahasiswi program studi akuntansi perpajakan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Video ini merupakan tugas mata kuliah saya yaitu manajemen perpajakan. Materi yang akan dibahas di dalam video ini yaitu perencanaan pajak melalui metode penyusutan. Manajemen pajak merupakan upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari melakukan manajemen pajak yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Selain itu, tujuannya yaitu usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya dengan cara melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada. Manfaat dari melakukan manajemen pajak yaitu yang pertama, untuk menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua, yaitu untuk menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Yang ketiga, yaitu untuk menunda pengakuan penghasilan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Dalam melakukan perencanaan pajak untuk penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan cara membandingkan kedua metode penyusutan fiskal, yaitu yang pertama metode garis lurus. Metode garis lurus ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode satu ke periode lainnya. Metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ini, jumlah angka penyusutan tiap tahun akan mengalami penurunan penyusutan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap, khususnya mesin, memberikan kinerja manfaat terbaiknya terhadap perusahaan berada pada saat awal-awal aset tersebut digunakan. Untuk mengetahui metode mana yang lebih menguntungkan, maka dapat dilakukan perhitungan langsung untuk membandingkan kedua metode tersebut. Untuk selanjutnya dapat dilihat dari contoh kasus berikut ini. Contoh sebuah mesin seharga 1 miliar dengan kategori kelompok 1 yaitu 4 tahun. Maka untuk beban penyusutan setiap tahunnya untuk metode penyusutan garis lurus sama yaitu sebesar 250 juta. Sedangkan untuk metode penyusutan saldo menurun, besar penyusutan setiap tahunnya berbeda dan semakin menurun. Seperti untuk tahun pertama beban penyusutannya sebesar 500 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 125 juta, dan tahun keempat 125 juta. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka besar penyusutan per tahun dari kedua metode tersebut berbeda-beda. Tetapi pada akhir masa manfaat tahun keempat, jumlah akumulasi penyusutan keduanya sama, yaitu sebesar 1 miliar. Maka, jika begitu, metode mana yang lebih menguntungkan? Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai present value atau nilai sekarang dari beban penyusutan yang akan kita susutkan di masa yang akan datang. Berikut tabel perhitungan penyusutan dan nilai tunai dengan tingkat diskonto 20%. Untuk nilai tingkat diskonto per tahunnya saya peroleh dari tabel present value. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk tahun pertama metode saldo menurun memiliki nilai present value yang jauh lebih besar dibandingkan metode garis lurus, yaitu senilai Rp416.650.000, sedangkan metode garis lurus memiliki nilai Rp208.325.000. Untuk tahun kedua, keduanya memiliki nilai yang sama. Sedangkan untuk tahun ketiga dan keempat, nilai present value dari metode garis lurus jauh lebih besar dibandingkan metode saldo menurun. Namun jika kita jumlahkan secara keseluruhan, maka nilai beban penyusutan present value saldo menurun jauh lebih besar dibandingkan garis lurus. Dari contoh kasus ini dapat diketahui bahwa metode saldo menurun memiliki nilai beban penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus. Jika begitu, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini metode saldo menurun jauh lebih menguntungkan karena memiliki nilai beban penyusutan yang lebih besar. Beban penyusutan merupakan salah satu aspek pengurang laba. Semakin besar bebannya, maka akan semakin kecil labanya. Jika laba semakin kecil, maka akan semakin kecil pula pajak yang akan kita bayarkan. Maka dalam kasus ini, jika ingin melakukan manajemen pajak untuk penyusutan aset tetap, maka dapat menggunakan metode saldo menurun sebagai pilihan metode penyusutannya.
Sekian video dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hal-hal yang saya jelaskan. Terima kasih.